Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukuruhu ala mazidi fadlihi wa kurmihi wa usalli wa usallim ala al-mu'arrab anfasihi kalamihi nabihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kunuzi ulumihi wa ma'adini hikamih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya sehingga pada subuh yang berbahagia ini atau pagi ya, kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu alat yang untuk untuk membuka ilmu-ilmu syar'i ke depannya nanti insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling fasih ya, dalam mengucapkan bahasa Arab. Oleh karena itu kita mengikuti beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau dan ingin mendalami bahasa Arab khususnya dalam membaca Arab ya, kitab yang berbahasa Arab. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu Al-Faslul Awal. Yang sudah memiliki kitab PDF-nya silahkan dibuka pada halaman 23 ya, 22 ya. 22. Kita mulai ya, bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Musannif, pengarang kitab, telah berkata, Al-Faslul Awal, pembahasan yang pertama, Ta'riful Kalam, definisi kalam. Ta'rif artinya definisi. Wa fihi mas'alatani, di sini ada dua pembahasan, dua permasalahan yang akan nanti dibahas. Ada dua pembahasan. Yang pertama kata beliau, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama nanti akan dibahas, ma huwal kalam 'indan nahwiyyin ya. Apa maksud kalam ya menurut para ahli ilmu nahwu. Nanti masalah yang kedua adalah apakah kalimah ya, kata yang tunggal yang satu bisa disebut dengan kalam ya. Baik, kita yang pertama dulu ya, pembahasan yang pertama dulu, al-kalam, kata dia. Kata beliau, al-kalamu huwa ma tarakkab min kalimatain au akthar wa afada faidah yahsunus sukut alaiha. Itu definisi ya, kalam. Ya. Kita artikan, huwa yaitu, huwa di sini artinya yaitu. Ma tarokkabah. Tidak lagi diartikan ma itu, langsung aja. Ma tarokkabah. Kalau arti ma itu artinya adalah sesuatu gitu kan. Kalau arti dasarnya sesuatu, ma itu. Ya. Dalam bahasa Arab ini tidak semuanya itu kata-kata harus diartikan. Kadang-kadang dia cuma pelengkap dalam bentuk kata ketika kita membaca. Cuman dalam hal terjemahan kadang-kadang nggak mesti diterjemahkan. Sifatnya cuma menghubungkan, kata sisipan seperti itu. Nah, jadi mah ini kan isim mausul ya, isim mausul yang menghubungkan kata berikutnya. Ma tarokkaba, jadi yang tersusun. Ma tarokkaba, rokkaba artinya tersusun. Ya.
Rokkabah tersusun. Tarokkabah. Min kalimatain, min dari. Kalimatain, dua kata. Sesuatu yang tersusun, bisa juga ya, sesuatu bisa artinya. Atau sesuatu yang banyak. Ma tarokkaba min kalimatain, sesuatu yang tersusun min kalimatain, dari dua kata. Ingat ya, sesuatu ya ungkapan, tulisan, ucapan yang itu minimal tersusun dua kata. Au aktar, atau lebih. Au atau aktar, lebih atau lebih. Wa afada, faidah, dan memberikan faidah, memberikan manfaat. Yahsunus sukut, yahsun itu artinya baik gitu kan. As-sukut, diam. Kalau diartikan semuanya, yang memberikan manfaat atau pendengar bisa memahami. Ya. Pendengar bisa memahami. Atau dalam arti lain, pendengar, lawan bicara, diam ketika diucapkan dua kata itu. Ya. Min kalimatain, yang dua kata itu, au aktsar, atau lebih diucapkan. Maka yang mendengar diam. Yahsunus sukut alaiha. As-sukut itu diam. Artinya nggak ada komen lagi, udah paham dia. Berarti memberikan pemahaman bagi pendengar, itu artinya. Wa afada faidah yahsunus sukut alaiha. Memberikan pemahaman bagi pendengar. Jadi kadang-kadang orang yang belum terbiasa menerjemahkan, ini gimana cara ngartikannya? Yahsus baik, sukut diam, gimana caranya? Baik diam, sama juga kan, lebih kurang. Yang penting kalau kita nanti terbiasa, maka ada namanya terjemahan secara bebas. Nah, jadi umumnya buku-buku terjemahan itu sering terjemahan bebas. Karena kalau diartikan secara letterlet per kata, nanti susah kita memahami bagi yang membaca gitu kan. Terjemahan itu. Makanya dia ada arti bebas. Yang penting masih ada nyangkut di situ. Setiap kata yang diterjemahkan. Jadi memberikan pemahaman kepada pendengar sehingga dia pun diam. Dah, titik. Dari mana artinya itu? Sehingga ada bahasa Arabnya. Begitulah cara menerjemahkannya. Makanya kita jangan heran kalau nanti terjemahan itu misalnya satu kitab ini kan, nanti bisa dua kitab dia terjemahannya gitu kan. Ini satu kitab kan, satu kitab. Ya, tebalnya berapa ini? 400 halaman lah, 450-an halaman. Nanti mungkin terjemahannya bisa 1000 gitu kan, bagi dua gitu kan, dua jilid. Kenapa? Karena satu kata Arab bisa mungkin dua kata diterjemahkan. Seperti itu, ya, cara menerjemahkan. Baik, sampai di sini ada yang udah paham? Kalam itu adalah sesuatu yang tersusun dua kata atau lebih. Udah? Sehingga para pendengar ya terdiam. Para pendengar, orang yang mendengar paham dan diam. Sampai sini paham ta'rifnya? Paham kira-kira? Sebelum kita lanjutkan, ditanya dulu. Kalau belum paham, kita tidak akan bisa lanjut ini. Kita akan mentok di sini terus ini sampai siang nanti. Makanya dipastikan dulu setiap peserta apakah sudah paham semuanya, definisi yang mudah ini. Jangan engge-engge aja. Ya, ingat, orang sombong, orang malu itu tidak akan pernah berhasil dalam belajar.
Kalau nggak paham, bilang nggak paham, gitu kan. Jangan malu-malu, jangan sok jual mahal di sini. Nggak ada istilahnya dalam belajar sok jual mahal, gitu kan. Janganlah nanti ketahuan nanti bodohnya. Nggak bisa itu. Bilang aja nggak paham. Di mana nggak paham? Nah gitu, jangan semua nggak paham lah. Nah, apa yang nggak paham? Kita ulangi lagi. Kalam adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih, 3 kata atau 4 kata, sehingga para pendengar ya faham dan diam. Kayaknya mudah lah ya. Nah, sehingga para pendengar atau yang mendengar faham dan terdiam. Baik, mungkin kalam di sini kita terbenak kita mungkin dulu udah tahu kitab kalam itu apa gitu. Kalam itu mungkin ilmu kalam ya. Nah, ini bukan ya. Jadi kalam di sini bukan ilmu kalam maksudnya gitu kan. Ya, jadi mungkin ini istilah sudah masyhur sama kita, sudah terbiasa mendengarnya. Cuman maknanya bukan itu gitu kan. Bukan itu maksudnya. Jadi kalam ya. Hah? Belum sampai kita, nanti kita bahas ya. Ini dulu. Ada pembahasan itu nanti. Mungkin pertemuan berikutnya nanti itu. Iya, pertemuan ke depan. Al-Fasl Tsani. Baik. Kalau supaya kata orang-orang ya, kata orang-orang alim, untuk mendekatkan pemahaman, kita harus diberikan contoh. Seperti itu. Seperti itu. Misalul awal, lihat perhatikan kitabnya. Contoh yang pertama, Zaidun mujtahidun. Ya. Zaidun mujtahidun. Zaidun mujtahidun. Ya. Nah, ini yang tadi bilangnya kalimatain kata dia. Min kalimatain. Inilah yang 2 kata itu. 1 kata, 2 kata. 1, 2. Sampai di sini udah mulai nampak itu kan, mana yang kata itu gitu kan. Inilah kata itu. Zaidun mujtahidun. Ya. Min kalimatain, minimal 2 kata. Inilah dia kalimatain itu, 2 kata. Kata itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu apa? Kata itu susunan dari huruf, ya kan? Menjadi kata. Susunan dari beberapa huruf menjadi kata. Ada huruf, kalau bahasa Arabnya kan huruf jaiyah, zai, ya, dal, ya kan? Itu namanya huruf. Nah, sudah atau lebih. Nah, wa afada faidah yahsunu sukut. Orang yang mendengar ini, orang yang membaca, dia paham dan sudah diam dia. Ma makna hadza? Ya, si Zaid bersungguh-sungguh. Ini nama orang ya, ini nama orang Zaid. Memang apa namanya? Kalau kita belajar nahwu, itu sering nanti si Zaid yang jadi apa? Contoh. Sering kali gitu kan. Hah? Iya, sering kali. Ini boleh dirubah, nggak harus si Zaid, ya. Jangan nanti kita kaku kali gitu kan. Ini boleh dirubah. Misalnya siapa? Misalnya Tolib gitu kan, Pak Tolib misalnya. Siapa lagi namanya? Siapa lah nama orang? Nasir, Pak Nasir ya kan? Nah, bisa. Apa lagi? Haris, bisa ya? Haris. Nah, dan lain-lain. Usahakan yang bahasa Arab, yang nanti dia bisa bertanwin gitu kan. Nanti kalau nama orang kita, orang Jawa misalnya, nanti susah dia untuk membarisinya. Nggak bisa dia. Namanya isim mabni, isim yang tidak bisa
berubah dia. Misalnya Soekarno gitu kan. Gimana tulisnya ya? Soekarno. Gini kayaknya, Soekarno. Soekarno gitu kan. Yang namanya fa'il biasanya kan dia kan baris dhamma gitu kan. Ada baris dhamma gitu kan. Nanti kalau dia menjadi maf'ul bi, menjadi objek, nanti dia baris fathah gitu kan. Jadi nggak bisa dia dirubah. Tak mungkin nanti Soekarna gitu kan. Bisalah kalau doma Soekarno gitu kan. Atau nanti kalau dia menjadi majrur berbaris bawah, dia nggak boleh berubah. Cuma nggak bisa. Nuwi nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Tetap Soekarno gitu kan. Selama-lamanya. Itu nama orang ajam namanya. Ajam itu bukan orang Arab. Nah, usahakan kalau contoh yang berbahasa Arab. Supaya kita bisa nanti membahasnya. Nanti insya Allah sampai ke sana ya, sampai nama-nama yang ajam, yang kita nggak boleh membarisinya gitu kan. Baik, sampai di sini kita udah paham kan? Si Zahid bersungguh-sungguh. Apa ada di benak kita yang lain? Nggak ada kan? Kita, fulan sungguh-sungguh. Udah, diam kita. Nggak lagi kita bertanya. Ya kan? Si Zahid bersungguh-sungguh. Serius dia belajar, dah selesai. Misalu asani, contohnya kedua. Ja'a Amr. Ya, Ja'a Amr. Ja'a Amr. Ya, hati-hati ya. Bisa lihat ya, ini huruf ain ya. Ja'a Amr. Ada Umar. Umaru. Bedanya apa? Kalau Amar itu dia ada waw. Ada waw. Kalau Umar nggak ada wawnya, biasa Umaru. Ini untuk ilmu untuk kita bagi yang belum paham ya. Jadi ini bukan Umar, tapi Amar. Amar pakai waw. Itu perbedaannya. Amar sama Umar berbeda, ya tulisannya. Kalau Amar seperti ini, kalau Umar seperti ini, nggak ada waw ujungnya. Ya. Ja'a Amr, Ja'a Amrun. Ya. Jadi baris domatainnya bukan di waw, tapi di rohnya. Nah ini istilahnya kode aja gitu kan, untuk membedakan antara Umar sama Amar dikasih waw. Jadi bukan dibarisi di ujungnya, bukan dibarisi di wawnya, bukan Amrun di sini enggak, tapi di roh. Coba lihat, perhatikan di bukunya. Amrun kan di atas roh kan, bukan di atas waw. Ini kode untuk membedakan antara Amar sama Umar. Baik. Contoh yang kedua dari kalam adalah Ja'a Amr. Panjang ya. Telah datang si Amr. Ja'a datang, Amr. Telah datang si Amr. Bagi yang mendengar, Amr udah datang. Udah, diam kita. Walaupun di hari ini si Amr nggak masuk. Ya kan? Paham ya? Akhi Amr memang nggak ada dia, nggak masuk hari ini. Tapi ini cuma contoh kan? Nah, contoh. Jadi si akhi Amr telah datang. Jadi bukan cuma Amr aja, boleh aja. Siapa namanya kita? Siapa di sini, ya kan? Siapa namanya kita, Pak? Siapa di sini yang mau disebut namanya? Hah? Yang bahasa Arab coba, yang bahasa Arab. Hah? Nah, Ja'a Haris. Ja'a Haris. Tinggal dirubah aja. Ya. Haris, gitu kan? Ja'a Haris. Telah datang si Haris.
Mana orangnya? Tunjukkan dulu. Udah datang si Haris. Coba bagi orang yang mendengar, apakah ada di situ dia bertanya yang lain? Ya udah nggak ada kan? Udah paham dia. Udah datang si Haris. Udah, dia. Kalau nanti ada lagi pertanyaan, ngapain? Nah, itu lain lagi cerita, lain cerita. Udah tahu di sini mau belajar, nanya lagi ngapain? Nah, itu namanya nggak betul itu. Ngapain ngomong mari gitu kan? Jelas-jelas kita jadi halaqah bahasa Arab gitu kan. Nah, itu lain lagi cerita. Yang penting ketika itu diucapkan, kita langsung paham. Ya. Contoh yang kedua. Yang ketiga, misalu ats-tsalis. Contoh yang ketiga adalah su'idal khatibu 'alal mimbar. Su'ida. Ada yang udah buka kamus? Apa arti su'ida? Biar belajar. Cari su'ida, sod, ain, dal. Iya, su'ida. Untuk kedepannya nanti usahakan ya coba di rumah sudah mempelajari sendiri, terutama yang bahasa Arabnya yang nggak tahu arti. Ini apa artinya? Coba sendiri memahami sebelum sampai ke halaqah kita. Jadi ada seminggu jarak itu ya, lebih ya minggu ya, seminggu ya kan, atau 2 minggu jaraknya. Usahakan kita udah mulai membaca, sudah mulai mutola'ah, sudah mulai kita untuk mengamati gitu kan. Ini kira-kira maksudnya apa lah ya gitu kan. Kalau nggak tahu artinya, kamus ada. Nah, kamus ada. Bahasa Arab nggak tahu. Hah? Bahasa Arab. Ya, pelan-pelan. Ini kan baru pemula. Iya. Ingat ya, ketika belajar, apalagi hal yang seperti ini, jangan pernah ada di benak kita kayaknya sulit kali ini gitu. Ya. Jangan ada di benak kita untuk belajar itu kayaknya anak nggak sanggup ini. Sulit kali ini, mundurlah. Mundur. Jangan seperti itu. Jangan. Sekali kita kecemplung misalnya kan, udah mandi sekalian. Sekali kita belajar, masuk halaqah ini sampai tamat nanti, insya Allah. Jangan lagi pernah kita keluar dari majelis ini. Terus belajar, bersabar. Kadang-kadang gitu dia. Mungkin hari ini kita nggak paham. Setelah kita baca berulang kali, yang kedua kali, sampai yang ke-50 kali, baru kita paham. Kenapa? Kita pengalaman sendiri seperti itu, mengalami hal seperti itu. Pertama kali menamatkan kitab Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah, Syarah Matan Al-Jurumiyah itu, kita nggak paham, udah tamat ini. Dari kalam ya kan, sampai habis. Apa maksudnya gitu? Udah tamat. Bahkan kami saat itu karena senangnya, istilahnya kalau orang dulu itu kan kenduri lah istilahnya, kenduri. Apa namanya? Beli ayam, beli apa namanya itu kayak tumpeng itulah modelnya gitu kan. Karena senang zaman dulu itu kan. Syukuran lah istilahnya, syukuran. Tapi nggak paham gitu kan maksudnya apa. Belajar lagi sama guru yang lain, ditamatkan 2 kali, 3 kali baru nampak ya. Jadi artinya apa? Ilmu ini kadang-kadang butuh pengulangan. Kita bahasakan dengan dia rindu sama kita. Yang namanya rindu itu kan sering-sering dikunjungi, kan gitu kan. Supaya rindu itu hilang, sering-sering dikunjungi, sering-sering dibuka-buka. Paham maksudnya kira-kira di sini? Paham ya? Jadi kalau kita sampai di sini, aduh, apa-apa yang dibilang tadi ya, kok udah sampai begini. Jangan seperti itu. Bersabar, belajar, intinya adalah bersabar. Kalau nggak sabar belajar akan langsung tamat itu, cepat tamatnya. Baik, ma makna su'ida tadi? Man ya'rif minkum? Siapa yang tahu?
Belum juga, masya Allah. Hah? Ngetik bahasa Arabnya nggak ada Ustaz, dia dari Indonesia ke Arab aja. Ini HP-nya apa kamusnya yang masalah? Kamusnya HP-nya belum Islam kita. Islamkan dulu, belum. Awalnya di Arab dulu. Ada. Kayaknya perlu tutorial apa juga ini ya. Cara buka kamus di HP. Arabnya nggak ada? Iya, berarti itu nanti ada teknis lain lah itu ya kayaknya, harus diinstal lagi. Soida. Dapat? Hah? Sukar. Yang lain? Apa, Bu? Hah? Mendaki, menaiki, memanjat, lagi? Bertambah tinggi. Baik. Dah, dapat ya? Satu. Al-khotib, tahu ya khotib ya? Khotib. Biasalah ya, khotib ya. Alal mimbar, tahu ya artinya? Di atas mimbar. Mana tadi arti yang tepat? Mendaki, menaiki. Nah, tinggal dipilih aja mana yang mendekati bahasanya, maknanya. Kalau mendaki, khotib mendaki di atas mimbar. Pas gak maknanya? Memang sama-sama naik kan. Cuman dia gak enak bahasanya. Gitulah teknis cara menerjemahkan. Karena kadang-kadang banyak kali artinya kan. Apa? Tadi apa artinya? Mendaki, naik. Yang mana yang pas artinya? Makanya kita perlu menerjemahkan keseluruhan. Jangan langsung kita terjemahkan mendaki. Terus al-khotib khotib mendaki, muak mendaki. Seolah-olah itu mimbar gunung ya kan. Nah, gitu cara menerjemahkan. Jangan langsung terjemahkan dulu. Tengok dulu kata berikutnya. Pas enggak nanti maknanya. Nah, jadi naik. Jadi kalau dalam terjemahan jangan dulu didahulukan apa? Kata kerjanya. Ya kan? Indonesianya apa? Subjek, predikat, objek. Duluan apa? Subjek. Apa itu subjek? Mana subjek? Subjek itu apa? Fa'il, Ustaz. Iya, fa'il. Fa'il itu apa? Pekerjanya, pelakunya. Dalam bahasa Indonesia didahulukan pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab didahulukan predikatnya. Nah, jadi ada berbeda ya. Berbeda ini. Kalau dia bahasa Indonesia, kalau kita mau menerjemahkannya ya, didahulukan subjeknya, pelakunya. Pulan, gini. Tapi kalau bahasa Arab didahulukan predikatnya. Su'aidah itu predikat atau fi'il namanya. Khotib itu naik di atas mimbar atau menaiki mimbar. Ini contoh ya kalam au aktsar yang lebih daripada dua. Pak, satu su'aidah. Baik, tulis ya, biar jelas. Ya. Sa'idal khatibu alal mimbar. Jadi udah berapa kata ini? Ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga namanya kalam. Atau kata lain, kalam ini adalah jumlah mufidah namanya. Atau bahasa Indonesia kita apa? Kalimat sempurna namanya.
Jadi kalam adalah kalimat sempurna. Kalam sama dengan kalimat sempurna. Seperti itulah dia. Kayaknya sudah dapat ya. Yang namanya kalam sama dengan kalimat sempurna. Suatu kalimat telah sempurna. Di sana nggak ada komen lagi, nggak ada komentar lagi orang-orang yang mendengar itu ungkapan. Udah paham orang. Nah, contoh yang lebih daripada 2 kata. Su'idal khatibu 'alal mimbar. Khatib itu naik di atas mimbar. Ya. Khatib itu naik di atas mimbar. Apa yang menjadi persoalan sama kita? Tidak ada lagi, udah paham kita. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena ini adalah contoh ya kalam. Contoh kalam. Yang kalau disebutkan ungkapan ini, kita nggak lagi menjadi pertanyaan. Baik. Jadi at-taudih di situ ada at-taudih di kitab. At-taudih artinya penjelasan. Jadi kata beliau, apabila engkau amati, ya, idza ta'ammalta kulla juz'in min ajza', jika engkau amati setiap bagian dari bagian contoh yang di atas, ya, engkau akan mendapatkan bahwa setiap bagian dari kata tersebut tidaklah memberikan manfaat bagi orang yang mendengar, katanya. La yufidu faidatan yahsunus sukut 'alaiha. Bagi yang mendengar, mereka enggak memahami kalau bahagian yang tadi itu dipisah-pisahkan, seperti Zaid, mujtahid, ya kan? Jadi kalau seandainya ini kita pisah-pisahkan, terpisah Zaid, ya kan? Mujtahid, dah terpisah ini, nggak ada 2 kata, bukan seperti ini. Mujtahid yang bersungguh-sungguh, pahamnya kita? Paham? Paham Bang Yudi? Paham ya? Masya Allah, hebat Bang Yudi, bisa paham ya? Yang lain paham nggak? Nggak paham. Subhanallah gitu kan. Kata beliau nggak paham orang. Bang Yudi paham, Masya Allah gitu kan? Hah? Ingat ya, jangan tadi samakan yang gini ya. Ini bedanya lagi nih. Kalau tunggal gini aja katanya, tunggal aja dia, mujtahidun, dah. Ada yang bilang mujtahid. Kita ngomong, nggak ada nggak ada masalah gitu kan. Tiba-tiba bunyi dia mujtahid. Nah, paham nggak kita? Nggak paham kan? Kita nanya, ada apa? Maksudnya apa? Gitu kan? Maksudnya apa mujtahid? Kenapa? La yufidu faidah. Tidak memberikan manfaat bagi orang yang mendengar. Nggak paham orang. Maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba bilang mujtahid? Atau misalnya bahasa kita, makan. Awalnya diam jadi 2 kan? 2 bertemannya diam aja dia. Tiba-tiba makan. Hah? Apa? Ada apa? Makannya. Maksudnya, kan gitu kan? Kita nggak paham. Mau ngajak makan? Enggak ya, enggak. Jadi nggak paham. Kenapa? Kalau satu kata diucapkan, ya, itu kita nggak bisa paham. Makanya minimal kalimatain, minimal 2 kata. Perlu kita bisa paham. Enggak yang lain. Zaid, ya kan? Ja'a, Su'ida, Al-Khatib, dipisahkan. Su'ida naik. Diam-diam tiba-tiba bilang Su'ida. Naik.
Orang nggak paham. Maksudnya apa tiba-tiba kok ngomong soida gitu kan? Tiba-tiba naik. Itu maksudnya. Baik, walakin idza ta'ammalta kulla mithalin min hadhihi al-amthilati ats-tsalatsa ala hiddatin wajadtahu yufid faida yasunu sukutu 'alaiha. Akan tetapi kata beliau, apabila engkau amati setiap contoh-contoh yang di atas itu, ya, atas satu kesatuan, maksudnya digabungkan, Zaidun mujtahidun, Ja'a Amr dan lain-lain. Kalau digabungkan, wajadtahu, engkau akan mendapatkan yufidu faidah, memberikan manfaat, memberikan pemahaman sehingga para pendengar pun akan terdiam mendengarnya. Tidak paham, ya. Lidzalika yusamma kalaman 'indan nahwiyyin. Nah, oleh karena itulah para ulama ahli nahwu telah menyebutkan istilah ini dengan kalam. Namanya kalam atau kalimat sempurna. Baik, faidah halaman berapa tadi itu? Sebelahnya. Qad yatarakkabul kalam min kalimatain ihdahuma dhahira wal ukhra mustatirah. Terkadang kalam itu bisa dua kata. Ya, salah satu keduanya zahir, jelas nampak katanya. Terkadang dia enggak nampak kata yang kedua. Mustatiro artinya tak nampak, tersembunyi. Wal ukhra, kata yang lain, ya, mustatiro, tersembunyi. Tapi dua kata sebenarnya. Misal kata dia, iqra. Misal iqra. Apa itu iqra? Bacalah. Berapa kata ini? Satu kata. Ini satu kata. Fahada laisa kalimah wahidah. Kata beliau, ini bukanlah satu kata. Wa innama kalimatan. Ini dua kata sebenarnya kata dia. Ihdahuma dhahira. Yang satunya jelas katanya udah ada nampak, yaitu iqra. Wal ukhra, kata yang lain mustatirah, tersembunyi. Apa itu? Anta. Jadi seolah-olah iqra anta, seperti itu. Iqra anta. Iqra anta, ya. Nah, terkadang seperti itu. Ada ungkapan, ya, satu kata. Ini bukan kalam ini, kata kita pula. Karena enggak dua kata dia. Hati-hati, ini ada faidahnya. Ada dikasih kita petunjuk. Enggak selamanya yang satu kata itu bukan disebut kalam. Ada juga kadang-kadang satu kata tapi dia kalam juga namanya. Dia namanya juga jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kenapa? Karena dia kata yang pertama itu jelas katanya ada barangnya. Kata yang kedua nggak nampak, tersembunyi, tetapi di dalam itu sudah mencakupi. Cuman kalau kita membaca, nggak lagi usah pakai anta. Jangan nanti sampai di sini kita kan habis belajar ini, nanti kita baca surah Al-Alaq seperti ada antahnya. Jadi salah paham pula jadinya kan, disalahkannya gurunya. Nah, gitu kan pelajari apa di bahasa Arab katanya, harus pakai antah katanya. Paham kira maksudnya ya? Nah, jangan nanti dirubah pula ayat itu nanti kan. Cuma ada bunyi ayatnya. Iqra anta terus Bismi rabbikal. Sudah lain lagi apa nyimpangnya itu kan. Baik. Sampai sini paham ya? Ada yang enggak paham sini? Ya. Itu masih pasal pertama, bab pertama, ya, dalam bab ini ya maksudnya. Karena ada dua masalah tadi dibilangnya. Masalah pertama adalah apa kalam menurut ahli nahwu. Nah, sekarang al-mas'alatus tsaniyah. Masalah yang kedua. Halil kalimatul wahidatu tusamma kalaman 'indan nahwiyyin. Apakah ya kata yang satu, ya, apakah satu kata
juga bisa dinamakan, tusamma dinamakan kalam juga indan nahwiyin, di kalangan para ulama nahu. Apakah satu kata selain yang tadi ini ya, selain yang ikro ini, apakah selain yang itu juga bisa dikatakan kalam, satu kata dia, di kalangan ahli ilmu nahu? Jawabannya apa? Al kalimatul wahida la tusamma kalaman indan nahwiyin. Satu kata yang muncul gitu kan, la tusamma, tidaklah dinamakan kalam indan nahwiyin. Itu kaidah yang udah kuat, udah mutlak ya. Tidak disebut dengan kalam di situ. Li'annahu la tufidu faidah ya sunu sukut alaihi. Karena satu kata seperti ja'a ya, misal ja'a itu tidak bisa paham orang mendengar ja'a. Ja'a. Jadi kaidah yang pasti apa? Yang satu kata itu bukanlah kalam di kalangan para ahli ilmu nahwu, bukan kalam. Kecuali yang tadi. Ya, ini ikra. Sudah? Buktikan kaidahnya. Satu kata bukanlah disebut kalam. Atau deh. Kita lihat penjelasannya. Idza ta'ammalta hadhil amthilah wajadta anna kulla mithalin minha yatarakkabu min kalimatin wahidah. Jadi apabila engkau amati, ta'ammalta, engkau amati ya kan, hadhil amthilah, contoh-contoh yang di atas, jaa zaidun syajarah, wajadta, engkau akan dapatkan anna kulla mithalin, bahwa bahwa semua contoh-contoh yang tadi itu yatarakkabu, tersusun, min kalimah wahidah, satu kata. Jaa satu kata, zaidun satu kata, syajarah satu kata. La wala yufidu faidah, tidak ada manfaatnya bagi orang yang mendengar. Enggak ada gunanya dibilang jaa. Ia datang. Zaid. Dah. Terus syajarah, pohon. Enggak paham orang. Ya, enggak paham. Lidzalika, oleh karena itu, la yusamma kalaman. Dia tak disebut dengan kalam indan nahwiyin oleh ulama nahwu. Illa, ingat ini, illa kecuali idza kanal kalamu muqaddaron. Kecuali memang contohnya sama. Jaa juga contohnya, jaa juga sama. Tadi kan kaidahnya kan enggak boleh nih. Ini bukan namanya kalam, ya kan? Itu kaidahnya kan? Itu kaidahnya seperti itu. Nah, illa kecuali idza kanal kalamu muqaddaran, kecuali itu kalam ditakdirkan. Ka'an yaqulu qail, seperti ada orang yang berkata, madza fa'ala Zaid? Ada orang ngomong kan, si Zaid ngapain? Gitu lah bahasa kita. Madza fa'ala Zaid? Atau janganlah Zaid, yang lain, coba lain lah. Haris lah. Haris juga. Madza fa'ala Haris? Si Haris ngapain? Fatakul, engkau jawab, ja'a. Ia datang. Fahuna at-takdir, ini takdir, ditakdirkan. Apalah bahasa kita takdir nih ya? Usulkan terjemahkannya. Apalah kayak bahasa terjemahnya itu. Diperkirakan lah ya, diperkirakan. Kira-kira jawabannya adalah ja'a. Fahuna at-takdir, sebenarnya jawabannya adalah ja'a Zaid, ja'a Haris. Nah, Haris juga biar enak ini. Ja'a Haris. Kita ulangi. Madza fa'ala Zaid? Madza fa'ala Zaid juga lagi kan? Madza fa'ala Haris? Udah terbiasa dari dulu kan? Madza fa'ala Haris? Si Haris ngapain? Maka engkau jawab seolah-olah adalah ja'a Haris. Itu jawabannya. Padahal dia langsungnya ja'a. Sebenarnya apa? Ja'a Zaid. Kita ulangi. Kayaknya agak apa nih ya? Bingung ya. Jadi ada orang berkata,
Ada orang yang berkata katanya, Maza fa'ala Haris, biar viral dia. Maka jawabannya apa? Ja'a. Ini jawabannya. Cuma itu aja jawabannya. Ja'a. Yang tadi kaidah pertama nggak boleh. Ini bukan kalam ini, gitu kan? Bukan kalam ini. Tiba-tiba ini boleh jadi kalam. Boleh jadi kalam ini. Ini disebut dengan jumlah mufidah juga. Disebut dengan kalimat sempurna juga. Kalau dia diperkirakan, di situ sebenarnya adalah madza fa'ala Haris, apa yang dilakukan atau si Haris ngapain? Ja'a Haris. Itulah jawaban sebenarnya. Cuman dia singkat aja, ja'a. Kalau ini disebutlah dengan apa katanya? Kalaman. Wa hadza yusamma kalaman indan nahwiyin. Kalau ini bisa jadi kalam, kata penulisnya. Dah, yang lainnya contoh juga itu bawaannya. Sampai sini paham? Jangan iya aja ya. Apa yang enggak paham, apa yang masih masih kabur gitu kan, masih subhat sama kita. Kita insya Allah ringkas ya pembahasan kita. Cuma lama juga, 1 jam ya. Cuma 2 halaman ini ya. Cuma 2 halaman kitabnya. Sesuai dengan kitabnya Mukhtasar, ringkas. Al-Mukhtasar fin Nahwi. Ringkasan belajar nahwu. Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Fahimtum? Baru 2 orang jawab ini. Yang lain masih ragu kayaknya. Jangan sampai nanti salah paham pulang ya. Harus sampai sekarang dituntaskan pemahamannya. Contoh lain yang ini. Kalau bahasa kita apalah ya, supaya enak aja lah ya, supaya bahasa kita. Apa ya, coba kalau kita. Bahasa tanya ini sama sih, cuma Ya. Mada fa'ala Haris mungkin tidur gitu sama sih. Bisa aja, banyak. Jawabnya banyak ini. Bukan ja aja. Jadi mada fa'ala di sini dia umum. Apapun segala aktivitas masuklah dia. Mada fa'ala Haris? Si Haris ngapain? Apa jawabannya? Nama, tidur. Bisa? Nama. Apa lagi? Makan, akalah. Ngapain si Haris? Makan, akalah. Apa lagi? Pokoknya segala aktivitas itu namanya masuk dia. Nah, di sini masalahnya apa? Dia menjawab hanya 1 kata saja. Itu masalahnya kita sekarang ini. Tiba-tiba dibilang, ja, kayak kita lah bahasa kita. Kita kan kadang-kadang nggak mau terlalu panjang berbicara kan. Coba, kamu mau kemana? Pergi. Kayak gitulah dia. Sebenarnya apa? Saya mau pergi ke titik-titik. Kamu ngapain? Makan. Ungkap pada cuma makan aja. Padahal saya mau makan. Kalau kaidah atau tata bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi ada yang ditakdirkan, disembunyikan jawabannya. Ini yang pengecualian. Kalau dalam kita nanti berbicara, hal seperti ini berlaku. Yang hal-hal kayak gini-gini nih, pengecualian. Kalau kita memang dari awal udah ngomong gini, tuh bilangnya 1 kata. Itu bisa berlaku. Tapi kalau tanpa ngomong sebelumnya, tanpa ada muqaddimah gitu kan, tiba-tiba bilangnya makan gitu kan. Ini gigau. Kan gitu kan? Nah, itu maksudnya perbedaannya. Ada yang tadi 1 kata ngomongnya, cuman dia nggak ada awal sebelumnya, tiba-tiba ngomong seperti itu. Nah,
Atau yang kedua ini dia ngomong sebelumnya, mau ngapain? Mau pergi gini. Nah, itu bisa berlaku. Ini pengecualian. Baik, jadi secara umum adalah bahwa kalam adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu susunan dari beberapa kata. Minimal 2 kata di sini atau 3. Boleh juga 1 kata. Karena apa? Karena 1 kata jelas katanya, 1 lagi tersembunyi. Itu boleh. Atau ditakdirkan. Dia juga berlaku jadi kalimat sempurna kalau dia ditakdirkan. Sebenarnya kayak gini tadi. Ada tambah-tambahannya lagi, cuman dia mau cepat, mau ringkas. Jadi diringkaskan aja. 1 kata saja. Itu boleh berlaku. Jadi berarti ada 2 pengecualian di sini ya kan? Ada 2 kan? Secara umum yang namanya kalam tidak boleh berlaku kalau 1 kata. Pengecualian. Kecuali 2 kata itu, 1 kata itu, kata yang nampak itu dia jelas katanya, kata yang kedua tersembunyi. 1. Yang kedua, kalau ya dia ditakdirkan atau diperkirakan jawabannya adalah dari pertanyaan yang sebelumnya, maka ini berlakulah kalam dalam ilmu nahwu. Selesai. Sekarang kita minta pemahaman para peserta diuji. Jadi setiap belajar ada ujiannya langsung. Waktunya cuma 2 menit. Sudah? Kalau bisa semuanya punya mushaf gitu kan. Nanti ke depan kita insyaallah kita terus mushaf mencari contoh. Ada mushafnya? Jadi kalau kita belajar ini banyak alat yang kita bawa. Kalau orang perang itu kan banyak alat yang mau dibawanya. Ada tamengnya, ada pedangnya. Ini dia mau perang, gak ada tameng, gak ada pedang. Mau perang, Allahu Akbar katanya. Jadi ada alatnya. Alatnya apa? Buku, kitab, kamus, pulpen, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang seorang tolib, seorang pelajar, gak ada apa-apa. Cuma modalnya apa? Kuping. Padahal cuma kuping, modal dengar aja. Ya. Nggak bisa belajar ini ya, nggak bisa. Jadi harus berat kita bawanya dari rumah. Kalau kamus Al-Munawwir itu kan besar itu. Tahu Al-Munawwir ya? Sini tebalnya. Kamus Al-Munawwir itu lengkap sekali. Jadi kalau setiap belajar bawa ini ya termasuk apa juga itu. Mungkin selama hari ini kita lihat anak kita kan, kalau sekolah bawa tebal-tebal kitabnya, sekarang kita merasakan juga gitu kan. Bawa tebal-tebal. Ya. Sudah? Ada punya mushaf di HP-nya. Kalau nggak ada, tinggal ambil aja. Sekarang juga. Sekarang. Ambil mushafnya. Harus diuji pemahamannya. Nanti kalau salah dibetulkan gitu. Sudah, yang sudah silakan dibuka. Dari sebelah sini dulu ya. Abang surah Al-Fatihah. Halaman pertama. Ya kan? Udah? Bang surah Al-Baqarah halaman pertama. Ya. Terus selanjutnya halaman ketiga. Halaman kedua ya. Baliknya sebelah kanan. Al-Baqarah sebelah kanan. Selanjutnya, ingat ya jangan lupa. Sebelah kiri Al-Baqarah halaman ke-3. Bang Yudi halaman ke-4. Udah, halaman ke-5. Halaman ke-6. Halaman ke-7. Gimana tadi? 5 ya? 3. Ya, 6, lanjut terus halamannya Al-Baqarah. Sudah? Ngapain ya? Kayaknya ada deg-degan ini kan. Ngapain ini?
Ini suruh ngaji apa cuman ini? Sudah? Dari Al-Fatihah tadi waktunya cuma 2 menit mencari ya. Nanti ke depan masing-masing. Siap-siap ini. Siap-siap. Jangan nanti menangis pula suruh ke depan. Sudah? Cari di situ kalam. Minimal 2 kata. Tentunya sini harus tahu artinya ya. Harus tahu artinya. Ya, 2 kata saja. Hah? Boleh juga, gabung boleh, gak apa-apa. Ingat. Halaman keberapa? Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abang ke 8 ya. Berarti ibu yang ke 9. Halaman ke 9. Al-Baqarah. 2 kata aja. Udah, masing-masing semuanya mencari contoh kalam. Minimal 2 kata. Boleh 3? Boleh. Boleh saya. Ya, boleh. Sudah? Hah? Belum 2 menit. Nanti aja. Hah? Iya, nanti kita akan mulai dari yang pertama. Sudah? Dari simpan ya? Ya, semuanya udah hafal itu. Simpan, hafal, nanti langsung tulis ke depan. Harus tahu nulisnya ya. Jangan nggak tahu nulisnya nanti. Makanya 2 kata minimal. Iya, siap. Baik. Sabarlah. Hapus dulu ya, Pak. Biar yang lain udah pas dapat semua, ya kan? Udah 2 menit belum? Ummu Arif nanti kalau mau bisa ditulis saja pakai kertas, nanti dibacain. Nggak harus ke depan kan? Kalau ada bukunya kasih kertas, nanti tuliskan biar dapat. Baik, sudahlah ya. Oke, sudah dapat semuanya jawabannya. Sekarang yang pertama dulu. Ya, Fatihah. Silakan tulis. Ya, tulis. Ya langsung tulis depan. Makanya satu halaman itu kan banyak kali. Bebas kita milih, yang mana contohnya. Mau yang atas, yang tengah. Jangan nyontek ya. Makanya dikasih di halamannya. Supaya jangan sama, ya kan? Supaya jangan sama. Dan dari awal kita pikir gitu, supaya jangan sama ya ke jawabannya. Lebih bedakan gitu kan. Jadi nggak ada peluang nyontek gitu. Ya.
Sudah bang? Jangan tulis semua bang, Al-Baqarah bang. 2 kata aja, 2 kata. Minimal 2 kata aja, jangan semua tulis. 1 halaman itu nanti lama belah siap nanti kita. Masya Allah. Jadi kaligrafi kan nanti ya. Hah? Sudah? Cukup? Baik, jelas. Barakallahu fik. Baik. Sekarang kita analisa. Contoh yang kedua adalah di halaman pertama surah Al-Baqarah. Ya, kata teman kita, ini adalah contoh kalam atau kalimat sempurna, yaitu dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Ma makna hadza? Itulah kitab. Kalau secara kata, ya 2 kata sudah. Kalimatain, 2 kata minimal. Sekarang secara makna, apakah disebutkan ungkapan seperti ini? Udah paham kita? Paham? Masya Allah, luar biasa. Hebat itu. Saya nggak paham sama sekali. Coba kita artikan. Itulah kitab. Kitab yang mana, Bang? Jadi secara bahasa, pemaham, kita belum sampai pemaham kita ini. Belum paham kita. Itulah kitab. Itu kenapa gitu? Ada situ peluang kenapa? Untuk apa? Ya kan? Kenapa? Untuk apa? Yang muncul nanti ketika ada ungkapan seperti ini. Paham kira-kira sampai sini? Jadi ini contoh adalah bukankah kalam? Disilang lah kalau gitu. Gak apa-apa, sabar ya. Sabar. Kalau disalahkan terus, sabar. Ya. Ya, ada alif lam ma'rifah. Terus? Ya. Ya, betul. Kata, nanti kita bahas insyaallah. Ada umum, ada khusus. Kalau umum itu ya misalnya yang enggak ada alif lamnya, ya kan? Jadi kitabun, buku. Ya, buku. Tapi kalau alkitabu, buku itu memang secara kata, ya sudah paham, itu memakrifah, paham kita. Buku ya, buku ini, buku itu. Cuman secara kalam, ini kalam masalahnya, kalam jumlah mufidah. Ini belum bisa berikan pemahaman sama kita. Beda sama kata. Kalau kata tadi memang udah paham kita, perkata ya, kelimahnya. Tapi kalau kalamnya, kalimat sempurna itu kita nggak paham. Itulah kitab. Dalikal itu artinya. Itulah kitab. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Disitulah penjelasan yang untuk melengkapi yang depan ini. Hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada lagi keraguannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita bahas insyaallah. Ada mubtada, ada khobar. Kalau di sini belum ada khobarnya. Khobar itu pelengkap kalimat. Itulah kitab. Kenapa rupanya? Ada apa? Kan gitu kan? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Coba kita, diam kita udah ada paham kita.
Nggak ada lagi kita tanya-tanya yang lain. Paham Bang? Bang? Paham ya? Baik. Silakan. Contoh yang ketiga. Dibikin gundul aja, nggak usah dibarisi. Biar cepat. Berarti ini halaman kedua ya. Ya. Apa yang keluar nanti ini? Iya. Jadi amal lah Pak. Amal nih Pak. Satu ayat kan salah lagi dia. Nggak betul teman-teman, Ustaz suruh 2 lebihnya banyak kali. Bapak tuh suka Bapak ya. Baik. Apa Ustaz Ya. tulisannya? Belepotan. Khatamallahu ala qulubihim. Contoh yang ketiga. Baik, secara kata udah lebih dari 2 kata, ya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. 5 lagi tuh. Hum itu domir, ya. Baik, lebih ya. Baik, secara kata udah cocok. Sekarang secara makna. Kita artikan. Apa artinya? Allah telah mengunci hati mereka. Paham kira-kira? Di sini sudah ada fi'il, ada fa'il. Allah telah mengunci hati mereka. Sudah paham kita. Walaupun ini sebenarnya adalah penjelasan dari ayat yang sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi ayat demi ayat menjelaskan. Makanya kalau kita berhenti itu, usahakan baca Quran, cari di tempat yang maknanya sudah cocok. Makanya perlu kita harus tahu arti. Jadi tempat wakafnya itu, ya, tahu kita. Kalau kita berhenti tadi misalnya di ayat yang tadi berapa tuh? Ke-6 ya? Sebelum ini, ya. Berarti masih masih ada penjelasan sebelumnya, setelahnya. Baik. Secara apa? Makna pun sudah paham kita. Berarti kalam, benar. Sudah paham kira-kira ya? Nah, oke. Berikutnya.
Gemeter semua yang ada di bagian. Dulu waktu sekolah paling belakang duduknya ya kan. Jadi nggak pernah disuruh ke depan ya kan. Sudah? Ya. Contoh yang berikutnya, contoh yang keempat adalah ya ayyuhan nasu. Secara kata sudah dua huruf. Ya ayyuhan nasu. Secara makna, sekarang apa artinya? Wahai manusia. Bingung gitu. Misalnya guru ngomong kan, wahai murid-murid. Kenapa bu? Kenapa pak? Diam ya lama gurunya kan. Paham kita? Wahai para murid semuanya. Diam dia. Itu tunggu siswanya. Mau ngapa? Sama lah nih kejadiannya. Gak paham kan? Nah, berarti coret langsung. Coret. Baik, selanjutnya. Kameramennya tolong diapakan biar nampak nanti. Nampak tak bang ya? Nampak apanya? Ke sini. Nampak? Biar langsung nampak. Sudah? 2 kata. Qana'a namanya. Dibilang 2 juga buat. Enggak mau lebih. Itu namanya patuh sama guru namanya. Patuh sama guru. Minimal 2. Baik. Secara kata sudah ya. 2 kata minimal. Secara arti apa artinya? Buta dan tuli, ya. Betul, artinya buta dan tuli. Siapa yang buta? Gitu kan? Muncullah pertanyaan kita, siapa yang buta? Tiba-tiba ngomong buta, tuli. Siapa? Itu dia. Summum bukmun umyun fahum. Ya. Berarti di sini makanya tadi mubtada khobar itu kadang-kadang dia bisa panjang dia. Mubtada khobar itu kata yang harus dilengkapi semuanya. Baru kita paham. Kalau nanti belum jumpa khobarnya, kita nggak kapan paham itu. Ini misalnya contoh mubtada khobar. Saya hari ini mau pergi begini terus cerita dia. Tapi belum sampai dia tujuan akhirnya masih cerita terus. Ujungnya belum dapat gitu kan kesimpulannya. Itu berarti belum kalam namanya. Paham kira-kira seperti ini? Ya. Baik, berarti bukan juga ya? Bukan. Ya, silakan berikutnya.
Makanya tadi dibilangnya au aktsar itu, lebih itu. Itulah maksudnya. Berarti ada lagi yang harus ditambah-tambah supaya melengkapi. Makanya dibilangnya au aktsar atau lebih daripada 2. Berarti kalau 2 enggak cukup. Bisa lagi untuk melengkapinya supaya paham. Baik yang depannya atau yang belakangnya. Harus cari itu. Kadang-kadang dia di awal ayat, tetapi hubungannya di akhir ayat yang sebelumnya. Berarti harus digabungkan juga ayat yang sebelumnya. Nah, gitu maksudnya. Au aktsar itu. Jadi jangan cukupkan dengan 2, tentang 2 sudah. Iya, nggak bisa. Maka kita perlu menganalisa baik katanya maupun artinya supaya nyambung. Ya. Baik, contoh yang berikutnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. 1 kata, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Udah lebih daripada 2. Secara arti, apa artinya? Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu, ya, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Inilah apa namanya itu, khobarnya namanya itu, pelengkap kalimat itu. Qadirun, makanya nanti barisnya run, bukan qadiron gitu kan. Karena jadi pelengkap dia untuk yang dari sini nih. Ya, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Paham ya kan? Paham. Ada lagi yang sampai kita pertanyaan. Pokoknya Allah semuanya lah. Semuanya Allah yang menguasai. Selesai. Ya. Bagus. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ya, sudah? Contoh berikutnya adalah fa'azallahum asyaitanu anha. Ya, lebih ya. 1, ya, 2, 3, lebih lah pokoknya, lebih 2. Sudah. Secara makna apa artinya? Ulang, Bang. Masya Allah. Ya, ini betul. Jadi di sini nggak ada Allahnya kan? Nah, jadi ini langsung ini syaitonu. Nu ini barisnya dhamma menunjukkan dia fa'ilnya. Dialah pelakunya ini. Yang biang-biang keroknya ini. Kira-kira. Makanya baris dhamma ini itulah dia maksudnya. Kenapa baris dhamma dia? Kok nggak baris fathah? Syaitona gitu kan? Atau syaitoni? Itulah maksudnya. Ada makna tersembunyi. Kenapa dia baris dhamma? Karena pelakunya. Maka syaitan pun zallahuma
menggelincirkan huma, mereka berdua, ayah ibu kita Adam dan Hawa, anha, darinya. Yang mana? Surga. Maka syaitan pun menggelincirkan mereka berdua dari surga. Paham kan kita? Paham kan? Sudah paham. Sudah ada fiilnya. Fa'azalla, fiil. Pekerjaannya apa? Menggelincirkan. Pelakunya siapa? Syaitan. Siapa yang korbannya? Nah, itu dia. Kita jelaskan. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kan sempurna namanya itu. Dua-duanya sudah ada. Tiga-tiga sudah ada. SPOK. Nah, itu lebih lengkap lagi tuh kan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Lebih lengkap lagi dia. Itu aja pedomannya. Baik, betul. Lagi berikutnya. Induknya dhamma. Nanti ada cabangnya, ada penggantinya. Iya. Sudah? Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Secara kata ada ya, dua kata ya. Baik, secara arti apa artinya? Dan dirikanlah salat. Jelas? Ada di sini yang kurang paham? Ada yang enggak paham di sini? Paham kita kan? Paham. Apalagi ini fi'il amar. Fi'il amar itu perintah ya. Perintah itu itulah seperti yang tadi. Yang seperti ini buku tadi itu. Iqra. Itu fi'il amar itu. Yang namanya fi'il amar itu sudah kalam. Walaupun satu kata. Misalnya ini kan kalau dia mufradnya, kalau tunggalnya kan bukan waqimu tapi kum. Nah gitu kan. Apa arti kum? Dirilah. Berdirilah kamu. Kum. Satu kata. Dua huruf. Cuma kan? Kum kan dua huruf kan? Kum dua huruf. Nah. Kum dua huruf cuma. Tapi ini udah kalam namanya. Udahkah? Kalam. Kenapa? Di sini ada yang tersembunyi kata yang kedua, yaitu anta. Kum anta itu maksudnya. Sama seperti ini. Ini jamaknya nih. Waqimu. Dan dirikanlah. Apa? As-shalah. Ini maf'ulun bih-nya. Ini objeknya. Waqimu. Aqimu adalah subjek predikat. As-sholata. Coba lihat barisnya. Betul apa salah? Barisnya nih. Atas. Betul kan? Yang namanya objek dalam bahasa Arab baris fathah. Nah, itu secara umum ya. Nanti yang lain ada lagi, enggak semuanya yang objek itu harus fathah gitu kan. Nanti diamalkan pula nanti. Oh ini objek ini. Iya. Objek barisnya fathah. Atau maf'ulun bih namanya. Baik, jelas. Berikutnya. Ya, ini apa ya? 100 nilainya. Mumtaz. Iya. Ya. Bisa Bang ya? Oke. Gimana bisa? Bisa.
Baik, barakallahu fik. Contoh berikutnya adalah wasta'inu. Ada alifnya ya. Jadi pakai alif, ya kan? Nah, ini menunjukkan dia jamaknya. Kalau nggak ada alifnya nggak bisa lain lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Secara bahasa, secara kata udah lebih ya dari 2 ya, itu minimal ya. Kemudian apa lagi? Secara makna apa artinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah apa artinya? Isti'anah, mana isti'anah? Iya, dan mintalah pertolongan bis-sabri melalui sabar dan sholat. Paham kita? Paham? Anda paham nggak? Paham ya? Kan tadi bilang, ini kan fi'il amr ini, wasta'inu. Nah, minta tolonglah untuk fi'il amr. Jamak ya, jamak. Iya, fi'il amr. Ista'in. Itu fi'il amr. Itu mafradnya, ista'in. Jamaknya apa? Ista'inu. Minta tolonglah kalian. Nah, berarti dia fi'il amr, fi'il perintah. Yang namanya perintah pasti dia kalam. Pasti dia kalimat sempurna. Jelas ya? Baik, ini betul. Terakhir dari Ummu Arif. Kulu washrobu min rizkillah. Kulu washrobu min rizkillah. Secara kata lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Apa artinya? Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Sama juga kejadiannya, fi'il amar kan? Kulu, fi'il amar itu kalam. Kalian makanlah, kalian minumlah dari rezeki Allah. Jelas kan? Berarti nggak ada yang di sini nggak paham, paham semua. Jelas? Ya. Baik, terakhir saya simpulkan ya. Kalau di matan Jurmiyah ya, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Ini juga tambahan. Ini sudah semua ya. Ini kesimpulannya nih. Kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini kesimpulannya. Kalam itu adalah kata atau lafaz. Ya, kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu apa? As-saut al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafaz itu adalah suara. Suara yang terhimpun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Lafaz itu adalah suara, ya, suara. Suara itu keluar dari mana? Ya, yang terhimpun dari sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Itu lafaz namanya. Misal huruf hijaiyahnya apa? A, ba, ta. Itu namanya lafaz. Baik. Al-murakkab yang tersusun. Minimal tadi apa? Dua kata. Minimal tersusun 2 kata. Al-murakkab. Al-mufidu. Yang bermanfaat. Mufid. Berfaedah.
berfaedah. Yang paham, bisa juga berfaedah, paham. Bil wat'i ai bil qasad, dengan maksud, dengan tujuan. Bil wat'i artinya dengan maksud, dengan tujuan. Kenapa? Kayak tadi, ada orang yang ngomong tapi bukan itu maksud dia, gigau. Berarti dia bukan dalam kategori ini, bil wat'i. Betul-betul sengaja dia. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ulangi. Al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ulangi lagi. Murakkabu al mufidu bil wad'i. Huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu ialah lafaz yang tersusun, yang berguna dengan sengaja. Kalam adalah huwa lafaz yang tersusun, yang berguna atau berfaedah dengan sengaja. Itulah kesimpulannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang kurang jelas di sini? Ada? Bil wat'i, dengan sengaja. Iya. Dengan sengaja atau dengan maksud, dengan niat, dengan tujuan. Dengan tujuan. Siapa yang udah hafal? Ada yang udah hafal? Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.